Majelis Hakim telah memvonis 4,5 tahun penjara dan denda 10 juta kepada Gaga Muhammad karena terbukti bersalah dan lalai dalam mengemudi. Hal ini diputuskan pada hari Rabu 19 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mengetahui hal tersebut, kakak dari Laura Anna mengatakan jika dengan keputusan majelis hakim tersebut kepada Gaga Muhammad, dirinya mengaku sudah cukup puas. Walau menurut kakak dari Laura Anna, hukuman penjara seberapa lama pun tidak akan dapat mengembalikan nyawa Laura Anna yang telah tiada. Pasal dalam KUHP, pengertian kelalaian atau lupa ditafsirkan dengan beberapa terminologi, seperti asusilo dalam undang-undang hukum pidana, serta undang-undang yang pasal pasal yang mengatakan bahwa kelalaian atau lupa diartikan dengan kata salah, sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa atau kurang hati. Si Laura anak ini sudah menunjukkan kelumpuhan, di mana seluruh anggota gerak tidak bisa digerakkan dan mengalami kesakitan. Di mana saksi Laura anak ini yang berkehendak untuk pulang tidak bersedia dirawat inap, namun tidak pulang karena mengalami kesakitan pada anggota gerak tangan dan kaki. Terima bahwa saksi Laura anak ini dari rumah sakit Media Report kemudian dirujuk ke rumah sakit Bayangkara dan dilakukan operasi dan perawatan medis dari tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 18 Desember 2019 dan dilakukan tindakan-tindakan medis lain sebagaimana terurai di atas. Namun sampai saksi Laura anak ini diperiksa dan didengar keterangan di persidangan, ini masih tetap mengalami kelumpuhan. Terima bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum dan pembelaan terdakwa di persidangan yang mengapa dengan pembuktian unsur ini yang pada pokoknya yaitu bahwa bukan terdakwa yang menyebabkan luka berat yang dialami oleh saksi Laura Anna yang pada akhirnya menyebabkan kelumpuhan, melainkan patut diduga akibat kelalaian atau kelambatan dari rumah sakit Media karena tidak segera melakukan tindakan secara cepat dan tidak segera melakukan diagnosa dan melakukan pemeriksaan menggunakan alat MRI. Sehingga kelumpuhan dari korban saksi Laura Anna ini tidak semuanya dapat dibebankan kepada terdakwa. Nimbang bahwa pembelaan dari penasihat hukum dan terdakwa tersebut di atas adalah merupakan bagian dari ajaran kausalitas dalam hukum pidana yang digunakan untuk menemukan unsur kesalahan untuk menentukan kadar pertanggungjawaban pidana yang diemban pada alam Muhammad tersebut di atas terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3, menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikeluarkan sebenarnya dari pidana yang dijatuhkan. 4, menetapkan terdakwa tempat ditahan. 5, menetapkan barang bukti SIM A atas nama Gaung Sabda Alam Muhammad dikembalikan kepada terdakwa dan 6, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian putus dalam sidang saudara majelis hakim. Ya, aku cuma bisa bilang terima kasih kepada Pak Hakim karena sudah memberikan keadilan buat Laura. Cukup puas dengan vonis tersebut, Mbak? Cukup dengan yang Pak Hakim berikan itu sudah, dia yang paling ngerti, dia yang tahu, dan kalau menurut dia itu cukup berarti ya sudah cukup. Dari pihak polisi akan mengajukan Kerja bagaimana? Oh, aku nggak tahu tentang itu sih. Berarti ini nggak ada lagi teman lagi ya? Kalau dari kita udah? Enggak, menurut aku sih enggak. Tapi ya, we never know. Ntar kita lihat. Tapi buat aku pribadi udah cukup. Kenapa sekarang sudah cukup? Kemarin sempat bilang katanya tuntutan 4,5 itu belum cukup. Minimal Belum 10 cukupnya tahun. itu maksud aku
hukuman seberapa lama pun nggak akan cukup, nggak akan bisa ngebalikin Laura, itu aja. Makanya aku bilang ya kalau Pak Hakim bilang itu cukup ya aku nurut. Tapi kalau mau dibilang apakah itu cukup buat menggantiin semua penderitaan Laura, ya nggak ada yang bisa nggantiin. Tapi Mbak bisa itu istirahat semalam yang tenang ketika menunggu keputusan putusan ini? Deg-degan sih, cuman ya harus istirahat kan. Istirahat kok cukup enak pokoknya. Laura minggu ini membuka chat Laura dengan Gaga itu gimana Kak? Nah, gimana ya? Kaget nggak kaget sih. Cuman ya aku udah tahu itu semua udah dari lama. Makanya yang aku omongin itu yaitu bukti-buktinya. Kenapa aku bisa ngomong? Berarti biar menguatkan bukti ya Kak Laura? Iya, supaya aku nggak cuma ngomong doang. Tapi yang memicu untuk akhirnya share ke sosial media apa sih Kak? Ya saya ngeliat aja chatnya itu dia ternyata sejahat itu. Yang benar-benar wah, saya bacanya aja sampai nangis-nangis tuh. Saya nge-share itu sampai nangis-nangis. Nanti semakin membuktikan siapa yang sebenarnya materialis dengan bukti kemarin. Ya, udah ada buktinya kan semua. Yang minta aja siapa. Tapi itu sempat diperiksa ke kepolisian atau gimana sih Kak? Atau memang baru ketemu? Aku kurang tahu sih. Mungkin udah pernah. Cuman aku nggak tahu menahu sih tentang itu memang. Kita kemarin sempat share video Laura. Ini lagi sering lihat foto Laura lagi. Iya, aku lagi ya setiap hari sih aku suka ngeliat-ngeliat. Cuman kemarin aku memberanikan diri untuk buka handphonenya dia lagi, lihat foto-fotonya dia, video-video private kita lah, kita pas di rumah, pas aku ngurusin dia, pas kita main. Mungkin ketika misalnya Laura mendengar putusan hari ini, menurut Kak Greta sendiri apa yang menjadi respon Laura ketika mendengar putusan ini? Aku yakin Laura juga pasti akan terima sama apa yang Pak Hakim udah berikan. Kan puas. Puas atau gimana? Puas sih. Ya, semoga aja dia sekarang udah bisa tenang karena udah selesai keputusan yang ini. Jadi semoga dia bisa. Perdatanya juga ya. 12 ya itu aku masih belum tahu sih. Itu masih harus dibicarakan lagi nanti. Itu yang perdatanya itu. Karena kan saat itu kan itu untuk mensupport hidup Laura sampai dia mati. Cuma kan sekarang Lauranya juga udah nggak ada, jadi ya kita masih nggak tahu itu harus bagaimana lagi. Artinya belum ambil sikap untuk meneruskan Belum dibicarakan juga sama keluarga juga. ini akan dibicarakan dulu sama keluarga saya. Iya. Kak, dengan ada tuntutan 4 tahun 6 bulan, tadi pihak sana bilang mau mengajukan banding. Mungkin bilang tanggapan apa? Ya sudah. Kalau menurut mereka itu yang mereka mau lakukan ya sudah, aku silakan aja. Pak kan sering nih hadir di sidang ya. Nah, ketika melihat sosok Gaga, perasaannya gimana? Aku coba buat nggak ngeliat sih. Coba buat nggak ngeliat dan ya yang aku ingat Laura. Aku di sini untuk Laura. Dari tadi juga aku cuma berdoa. Aku ya ngomong aja ke Laura dalam hati kayak Laura doain gitu aja. Masih berharap Gaga minta maaf kepada pihak keluarga Laura? Enggak kok, aku nggak berharap. Udah enggak. Ya udah telat juga. Tadi hari ini ada tegur sapa nggak sih Kak? Nggak ada sama sekali. Nggak pernah juga, nggak pernah ada tegur sapa. Kakak Laura Anna yaitu Greta Iren pun mengungkapkan bahwa vonis majelis hakim terhadap Gaga Muhammad selama 4,5 tahun penjara merupakan sebuah pelajaran bagi semua pihak bahwa akibat yang akan diterima jika mengemudi dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Menurut aku justice for Laura itu nggak cuma buat Laura sih, tapi untuk semua orang. Jadi dari kasus ini kita bisa belajar semuanya kalau kelalaian yang dilakukan saat mengemudi itu bisa berakibat fatal.
mobil Toyota Altis. Mobil Toyota Altis warna hitam. Ada fotonya. Aku nggak pernah ngeliat sama sekali. Laura pun juga nggak pernah ngeliat sama sekali. Kenapa tuh Pak? Tapi Kak Ira sempat coba mencari tahu nggak sih Kak di mana mobil itu? Aku enggak juga, karena kan apalagi saat awal-awal kita fokus banget sama Laura. Bahkan sampai jalur hukum aja kita juga nggak mikir, nggak ini, karena kita masih mau Laura sembuh, kita masih usahain semuanya dari awal. Karena kan kata dokter juga awal-awal bulan Laura terapi itu yang paling penting supaya saat nanti dia ke depannya bisa lebih mandiri gitu. Jadi kita fokus ke Laura semua. Jika pihak Laura Anna yang diwakili oleh sang kakak mengatakan bahwa pihaknya cukup menerima dengan keputusan dan vonis majelis hakim, maka di pihak Gaga Muhammad yang diwakili oleh ibunya dan kuasa hukumnya mengatakan jika hingga saat ini masih memikirkan matang-matang apakah akan menerima putusan majelis hakim atau melakukan banding. Namun yang pasti, sang ibunda mengatakan kepada Gaga bahwa Gaga harus ikhlas dan kuat menerima keputusan majelis hakim tersebut. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah minta maaf, sebenarnya dari awal aku sudah minta maaf. Pada saat awal kejadian di rumah sakit, aku sudah minta maaf sama orang tuanya, ibu bapaknya. Aku sudah minta maaf pada saat orang tuanya tiba di rumah sakit, aku udah langsung minta maaf sama dia, sama bapaknya, sama ibunya juga. Lalu jawab bapaknya waktu itu jawab, oh no problem, ya anak-anak, anak muda gitu. Dari awal aku sudah minta maaf. Kalau persoalan kita berbicara minta maaf dari awal kejadian aku sudah minta maaf. Oh iya, pasti sangat terabaikan karena kita udah ngucapin minta maaf tapi kan dianggapnya belum. Pasti. Gitu. Dari awal kejadian aku sudah ngucapin karena aku tahu sekalipun Gagah ini dia salah dan tidak salah sama-sama dalam satu kendaraan, dengan kejadian seperti ini kan dia yang mengendari pasti dikatakan salah. Jadi aku minta maaf sama orang tuanya Laura. Ya intinya adalah Gaga harus kamu terima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kamu ke depan supaya jangan terjadi lagi. Anggap saja bahwa ini ujian dan cobaan karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala buat kamu. Jadi jalanin aja. Yang penting ibadahnya jangan berkurang, bahkan diperbaiki, dijaga. Aja. Kalau itu aku belum sampai, apalagi kan baru tadi putusan, takutnya aku terlalu jauh nanya yang kayak gitu, takutnya kan dia masih belum bisa mencerna baik gitu. Jadi Kondisi psikis saya Gaga juga seperti itu. ya, Terlihat lebih kuat nggak sih Tante Gaga? iya, terlihat lebih kuat. Kalau vonis itu menjadi hak sepenuhnya hakim ya, majelis hakim memvonis dengan pertimbangan-pertimbangannya. Ya kami mempunyai pendapat sendiri, di mana pendapat-pendapat kami nanti saya akan sampaikan kalau memang harus mengajukan banding. Jadi Gaga dikasih waktu 7 hari sejak hari ini untuk mengajukan banding atau tidak. Nah itu nanti kita lihat lah ya. Nanti kalau memang Gaga mengajukan banding, kami akan membuatkan memorinya, apa yang menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Saya coba akan sampaikan bahwa ini loh fakta-faktanya dan apa yang harus kita sampaikan juga kepada majelis hakim di pengadilan tinggi. Seperti itu prosesnya. Kita lihat apakah Gaga banding atau tidak, kita ikutin aja prosesnya. Ya, Gaga pada prinsipnya sih melihat waktu ya, 7 hari sejak hari ini, apakah banding atau tidak kita lihat nanti ya, kita lihat seperti apa. Kalau saya sih ya nanti kita sampaikan, akan ada orang tuanya, diskusi dengan orang tuanya banding atau tidak, kita lihat aja nanti. Tante sendiri seperti apa? Dipikirkan lah ya banding. Ya, kita Ada pikirkan waktu dulu. lah 7 hari untuk mikir gitu. Ya kan harus bicara sama Gaga, sama ayahnya semua, dari sudut pandang, terus pemahaman hukumnya seperti apa. Karena ada persoalan yang merupakan fakta persidangan justru dikategorikan sebagai asumsi. Ya ini nanti kita coba sampaikan ke
ke Gaga, ke orang tuanya, apa kita harus banding atau tidak. Kita lihat 1-2 hari sampai 7 hari sejak hari ini. Dia dari awal sudah saya beritahu bahwa yang terberat dari hukuman ini adalah 5 tahun, ya, sesuai ancaman yang ada di undang-undang. Anda itu terberat itu 5 tahun. Anda siap dengan itu. Jadi dia dari awal sudah siap, sehingga dia tidak kaget dengan adanya vonis ini, walaupun keluarga semua kecewa, ya, karena dari fakta persidangan sebetulnya ada sesuatu yang masih belum terungkap di persidangan, yang perlu digali lagi untuk diungkap bahwa ini tidak 100% menjadi kesalahan Gaga. Kalau mereka menuntut mengatakan bahwa Laura meninggal karena kecelakaan, itu yang aku jadi pertanyakan. Tapi kalau dia meninggal karena hal lain, ya kan gitu. Tapi kalau dia bilang karena kecelakaan, ya saya sedikit bertanya, kecelakaannya kan udah 2 tahun, bukan baru kemarin, kan gitu. Makanya jangan diangkat yang itu, seperti itu. Makanya aku, ya kalau saya pertanyakan, ya kalau dia bilang meninggal karena kecelakaan, itu. Iya, kalau misalnya dia sakit, saya juga udah tanya Gaga, sebenarnya Laura ada riwayat sakit apa. Dia bilang memang mahnya itu ada, udah lama. Ya, kalau itu ya, dan mungkin memang yang kita harus pahami adalah memang mungkin sudah waktunya beliau untuk kembali ke pangkuan ilahi kan. Jadi kita nggak usah terlalu memperpanjang lagi. Mudah-mudahan beliau tenang aja gitu. Dia rasa bersalah. Perginya Laura, dia sangat bersalah. Makanya kalau orang bilang kok Gaga kayak tidak ada penyesalan, itu kan kata orang. Kan beda-beda. Orang kadang-kadang rasa bersalah, kadang-kadang masih bisa senyum. Ada yang enggak, yang sedih banget kan gitu. Beda-beda. Pada waktu Laura baru meninggal itu 1 hari kan, besoknya sidang ya. Hari ini meninggal, besoknya sidang itu sebenarnya dia tahan tangis. Jadi bukan berarti dia menghadap ke atas itu lalu ketawa, tidak. Itu karena dia tahan air mata. Dia tahan, karena aku ada pada waktu itu dan dia lagi gini. Itu sebenarnya air mata udah jatuh, akhirnya dia naik karena pas lagi diminta oleh oleh hakim, dikasih kesempatan oleh hakim untuk mengucapkan belasungkawa.